mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengenal supaya di dalam saling mengenal itu kita bisa ya saling mengasihi, ya saling mendoakan satu sama yang lain. Baik, kalau begitu berdiri dulu lah yang baru pertama kali ya, berdiri dulu ya. Yang baru pertama kali, baik, berdiri yang baru pertama kali. Ya, silakan. Keluarga, ya boleh. Ya, anak-anak, ya. Baik. Iya. Baik, oke. Kalau bapak ini mamanya Boru Nenggolan, ya. Iya, manggil itulah sama saya. Ya. Memang orang tuanya sempat dulu saya kenal, ya. Dan puji Tuhan, ternyata ya karena sudah punya anak sudah sama seperti saya agak lupa gitu. Rupanya setelah dia bilang tulang, kata, oh baru saya ingat bahwa mamanya adalah itu saya, Boru Nenggolan. Terima kasih Bere, terima kasih Guru ya sudah datang dan sudah ikut ibadah kebaktian Padang bersama dengan kami jemaat GBI Keranji. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Bere dan Guru dan anak-anak semua ya dipelihara Tuhan. Damai sejahtera Tuhan. Kasih juru selamat.
Amin. Tetapi Allah mengasihi kita. Dia datang dari surga ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, sekaligus ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus atas kenaikan. Kenapa saya katakan demikian? Sekaligus ucapan syukur kita, karena Yesus naik ke surga untuk kepentingan. Dia naik ke surga untuk keperluan kita. Saudara, kalau kita membaca di dalam Alkitab bahwa peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus itu dicatat di dalam Alkitab. Mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan, sampai kepada kenaikan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita melihat dalam Lukas pasal 24, mari buka Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat 53. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu di sini adalah murid-murid Yesus. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, tema pagi ini yang ini yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara-saudara, setelah Yesus bangkit dari kematian, dia ada selama 40 hari di atas bumi. Dia menampakkan diri kepada murid-murid. Dia menampakkan diri kepada Kefas. Dia menampakkan diri kepada murid dalam perjalanan ke Emmaus. Dia menampakkan diri kepada murid-murid tanpa Thomas. Dia juga menampakkan diri kepada murid-murid bersama dengan Thomas. Dia juga menampakkan diri kepada 500 lebih saudara. Dia juga menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Saudara-saudara, itu adalah bukti bahwa Yesus benar-benar hidup. Itu adalah bukti bahwa dia benar-benar hidup. Dan sampai hari ini dia hidup dan ada di surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, setelah 40 hari, lalu kemudian dia naik ke surga. Yesus bukan berasal dari dunia. Dia berasal dari surga.
Dia yang datang ke dunia ini. Dan setelah dia menyelesaikan tugasnya, yaitu penebusan dosa-dosa manusia melalui kematiannya di atas kayu salib. Setelah dia selesai melakukannya, dia baru dia kembali lagi ke tempatnya yang semula. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kenaikan Kristus ke surga memberikan keuntungan bagi kita. Karena dengan demikian Kristus telah menyatakan bahwa dirinya adalah Allah. Bahwa Yesus adalah Allah. Sebenarnya kita memperingati kenaikan Yesus ini sebenarnya memberikan pemahaman kepada kita siapa itu Yesus sebenarnya. Di Alkitab begitu jelas dia berbicara tentang dia. Sangat jelas berbicara siapa dia sebenarnya. Ya. Memang orang Yahudi ini mereka tidak mengerti tentang Yesus sehingga mereka menolak Yesus. Dan setelah Yesus bangkit lalu naik ke surga, banyak orang Yahudi yang menolak dia. Bahkan orang-orang yang membenci dia tidak mau mendengar berita sukacita. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, dengan kenaikan Yesus ke surga menunjukkan bahwa dia adalah Alkitab. Kita melihat saudara-saudara di dalam firman Tuhan, Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes pasal 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Kalau kita lihat juga dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 ya, ayat 12 sampai dengan 14. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20-21. Di situ dikatakan bahwa dia adalah Allah yang benar. Saudara-saudara, Thomas dia awalnya dia tidak percaya bahwa Yesus bangkit, tetapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia percaya bahwa itu adalah Yesus. Dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang percaya kepada Yesus, ini harus kita yakini. Ini tidak boleh ragu sedikit pun kita tentang ini, yaitu Yesus adalah Allah. Dia adalah Allah yang sebenarnya. Ya. Dia adalah pencipta alam semesta. Dia menciptakan segala sesuatu yang ada di atas bumi ini maupun yang ada di surga. Kita melihat itu dalam Kolose pasal 1 ayat 15 dan seterusnya, bahwa di situ berbicara mengenai Yesus adalah pencipta. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, kalau demikian ya, apa tujuan ya Yesus naik ke surga? Ini yang perlu kita ketahui. Ada begitu banyak orang setiap tahun merayakan ataupun memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tetapi tidak tahu dan juga tidak mengerti apa alasan dan tujuan Yesus naik ke surga. Saudara kita Gereja Baptis Independen Indonesia Keranji tidak demikian ya. Saya berharap kita semua ya supaya mengerti, supaya tahu, supaya benar-benar kita memahami ya kenapa Yesus naik ke surga, apa alasan dan tujuan Yesus naik ke surga. Kalau kita benar-benar memahaminya, saudara-saudara, kalau kita benar-benar merenungkannya, itu berdampak sangat luar biasa di dalam hidup kita, terutama ya kepercayaan kita sangat diteguhkan. Dan kita tahu kenapa dia naik ke surga untuk kepentingan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa alasan, apa tujuan ya kenaikan Kristus ke surga? Yang pertama, saudara-saudara, dari Lukas pasal 24 ini saya melihat bahwa tujuan yang pertama atau alasan yang pertama ya Yesus naik ke surga untuk menggenapi nubuat. Saudara-saudara, kalau kita melihat perjanjian lama itu banyak sekali berbicara mengenai Yesus Kristus. Nabi-nabi bernubuat tentang dia. Bahkan sebelum dia menjadi manusia, ya Allah sudah memakai nabi-nabinya untuk memberitakan tentang dia, untuk menubuatkan dia, ya mengenai kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, bahkan dia sampai kepada kenaikannya ke surga. Bahkan Yesus waktu dia hidup di dunia ini, ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya, dia juga berbicara tentang kepergiannya ke surga. Saudara,
yang digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, di mana Yesus naik ke surga untuk menggenapi ya apa yang dikatakan oleh para nabi ya di dalam perjanjian lama, dan juga apa yang dia katakan sewaktu dia ya masih berada dalam dunia ini, masih melakukan tugas pelayanannya mengajar dunia. Dia berkata dalam Yohanes ya, pasal yang ke-7 ayat 33 sampai dengan 36, Yohanes pasal 8 ayat 21, Yohanes pasal 16 ayat 7, bahwa dia berkata di situ, dia akan pergi dia dari sini, dia akan pergi dia ke rumah Bapa besok. Bapak, Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika Tuhan Yesus tidak naik ke surga, maka apa yang tertulis di dalam ya kitab suci bukanlah fakta ya. Tetapi syukur kepada Tuhan bahwa Yesus benar-benar naik ke surga untuk menggenapinya. Kenaikan Yesus merupakan pembuktian sekaligus penegasan kepada dunia ini bahwa dia benar-benar anak Allah yang berasal dari surga dan kembali ke surga. Ia harus mati dan bangkit dan kemudian naik ke surga untuk menggenapi nubuatan para nabi. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, ya alasan dan tujuan Yesus naik ke surga yaitu untuk menyediakan tempat. Saudara-saudara, saya katakan tadi bahwa Yesus naik ke surga adalah untuk kepentingan kita. Alasan yang kedua ini membuat kita bersuka cita, bahwa Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Saudara-saudara, ini suatu kegembiraan bagi kita. Ternyata Yesus naik ke surga untuk membangun tempat bagi kita, untuk membangun rumah. Oleh karena itu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita yang percaya kepadanya, suatu saat nanti kita akan berada di situ. Ya, karena Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Catat, hanya orang yang percaya kepada Dia, hanya anak-anaknya yang akan menempati itu. Ketika Dia sudah selesai membangun rumah kita, menyediakan tempat bagi kita, maka Dia akan memanggil kita ke sana. Dan nanti di surga, kita semua yang percaya saat ini, kita semua yang berada di tempat ini yang percaya kepada Yesus, akan kembali berjumpa, bertemu di surga, di rumah Bapa di surga. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, apakah kita bersuka cita hari ini dengan ini? Amin ya, kita bersuka cita. Sekalipun kita di dunia ini tidak mempunyai rumah, kita mengontrak, tetapi perlu kita tahu bahwa Bapa kita, Tuhan kita, Yesus Kristus, Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ini harus kita tahu, ini harus kita tahu. Kalau kita mengetahui, memahami ini, pastilah kita bersuka cita, akan berkata, terima kasih Tuhan, Engkau naik ke surga untuk kepentingan. Engkau pergi ke sana, ya. Engkau pergi ke sana mendahului sebagai penulis ya, menyediakan tempat. Saudara dikasihi Tuhan, pembagian Yesus ke surga sebenarnya itu seperti seorang tentara. Kalau tentara, saudara-saudara, itu ada pasukan yang khusus untuk membuka jalan supaya pasukan yang di belakangnya bisa ya berjalan, dan pasukan yang membuka jalan ini memastikan bahwa tentara yang di belakangnya bisa berjalan dengan baik. Jadi Yesus adalah penulis, ya, Dia pembuka jalan, ya. Karena itu saudara-saudara dikasihi Tuhan, ini sungguh-sungguh menguatkan iman kita bahwa Dia naik ke surga, benar-benar Dia ke surga. Dan suatu saat nanti, ya, ketika Dia datang kembali, kita akan sama seperti Dia naik ke surga. Kita akan naik ke surga. Yesus akan membangkitkan kita dari kematian dan kita naik ke surga sama seperti Dia naik ke surga. Saudara dikasihi Tuhan, Yesus Kristus, ini alasan dan tujuan yang kedua kenapa Yesus naik ke surga, yaitu menyediakan tempat bagi kita. Kita melihat dalam Yohanes pasal 14. Mari buka saudara-saudara Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Tolong cepat-cepat dibuka Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikian saya akan baca saudara-saudara. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan apa? Tempat bagimu. Amin.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang. Perhatikan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudari, ini perkataan Yesus. Ini bukan perkataan orang lain, tetapi perkataan Yesus. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, dia naik ke surga untuk menjadikan apa? Tempat bagi kita. Yakin saudara-saudara? Amin. Bahwa kita ada tempat itu. Saudara-saudara, surga itu lokasi, bukan kondisi. Surga itu lokasi, bukan kondisi. Ya. Tapi itu benar-benar tempat yang permanen. Surga begitu luas, cukup untuk semua orang-orang yang percaya. Kita tidak akan rebutan di sana nanti. Kita tidak ada nanti, oh ini mengalami masalah, oh di mana tempat saya susah mencari, tidak. Tetapi cukup bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus menyediakan itu bagi kita. Jadi kita tidak perlu ragu lagi, saudara, soal masa depan kita, soal tempat kita di surga. Di dunia ini kita bersama-sama ya dengan keluarga kita, dengan sahabat kita, dengan anggota kita. Tapi perlu kita suatu saat bahwa kita akan bersama-sama di rumah Allah. Memang saudara-saudara, mungkin kita tidak sekaligus pergi. Ya, ada yang lebih dulu, ada yang tengah, ada yang belakang. Tapi bukan berarti tua. Ya, yang lebih dulu, orang tua lebih dulu, Pak Nabi dulu paling senior, yang Mahida paling senior, belum tentu yang lebih dulu. Bisa saya, bisa juga yang tadi. Sesuai dengan apa? Panggilan. Kehendak Tuhan. Panggilan Tuhan. Tapi perlu kita Tuhan memanggil kita. Yesus sudah mengajar. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan. Yang ketiga, alasan yang ketiga dan yang terakhir, alasan yang ketiga ya, dan tujuan Tuhan Yesus naik ke surga ialah untuk mencurahkan. Saudara-saudara, waktu Yesus ya, berada di dalam dunia ini, dia mengajar murid-muridnya, dia berjanji bahwa ya, dia tidak akan membiarkan murid-muridnya sendiri. Dia akan mengirim ya, roh kebenaran, roh penolong, dan roh kudus. Yohanes pasal 14 itu sangat jelas mengatakannya. Yohanes pasal 16 juga sangat jelas mengatakannya bahwa di situ Yesus berjanji kepada murid-muridnya, dia akan mengutus roh kudus. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, setelah Yesus naik, ya, dia mengutus roh kudus itu, roh kudus itu. Di mana roh kudus? Yaitu berdiam di dalam hati orang-orang. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, Yesus berkata, aku tidak membiarkan kamu sebagai laki-laki, tetapi aku akan mengutus dia kepadamu. Dia akan menyertai kamu, dia akan menolong kamu, dia akan memberikan kamu kekuatan, dia akan menghibur kamu, dia akan memimpin kamu, dia akan memberikan pengajaran-pengajaran kepada kamu dan sebagainya. Roh Kudus adalah Allah yang berdiam di dalam hati. Karena itu saudara-saudara dikasihi Tuhan, kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah untuk supaya Roh Kudus datang ke dalam hati. Roh Kudus yang bekerja dan berdiam di dalam hati. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita bersama-sama. Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada roh Kudus kemanapun kita pergi, ya, sama. Karena itu saudara-saudara, saat kita ada masalah, kita minta Roh Kudus minta. Saat kita ada persoalan hidup, kita minta Yesus roh yang itu sehingga kita tidak bisa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus sudah naik ke surga. Ini peristiwa yang lama, peristiwa beribu tahun yang lalu. Saudara-saudara, kalau Yesus sudah naik ke surga, harusnya kita sudah apa akan kita alami? Ini harus kasih, harus pengharapan kita. Setiap tahun kita merayakan atau memperingati kenaikan Tuhan.
memungkinkan kita untuk membaca. Saudara-saudara perlu kita mengevaluasi. Soalnya libur sih Pak. Nah, besok Jumat ya. Apakah ada perubahan? Apakah ada perubahan? Apakah iman saya seperti ini? Apakah rohani saya seperti ini? Apakah kasih saya seperti ini? Apakah pengharapan saya seperti ini? Saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita mengalami naik kelas, ya, jangan melulu kelas. Harus naik kelas kita, harus naik kelas kita, harus naik kelas kita. Saudara-saudara dikasih di Tuhan Yesus Kristus, Yesus sudah naik ke surga 2000 tahun yang lalu. Mari kita apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat, itu semua. Karena itu saudara-saudara percaya kepada Yesus. Hanya dengan percaya kepada Dia kita beroleh. Hanya dengan menerima Dia kita beroleh. Kita akan masuk surga, kita akan bersama-sama dengan Dia dan semua yang menjadikan kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita nggak percaya kepada Dia, maka kita kehilangan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak mau kita mengalami kehilangan. Tuhan Yesus tidak mau kita tidak mengalami kasih karunia. Dia mau supaya kita yang belum mengerti supaya nanti kalau dia selesai khotbah pencet ini ya. Pencet kasih khotbah pencet. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini ya kita mendengar ya, firman Tuhan mengenai kebenaran. Allah yang hidup. Mari saudara-saudara, mulai saat ini ya, kita benar-benar mengalami kenaikan sehingga kita benar-benar bisa ya memaknai kenaikan Tuhan ini, mengaplikasikan dengan baik di dalam kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik, kita langsung saja ke tempat. Janji firman-Mu ku pegang teguh, ku lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolong.